Tipe diversifikasi kripto pun ada macam-macam ya. Misal kalau kalian tipe orang yang investor kripto main safe atau main aman, hai bro, Duta Kripto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USDT atau senilai 7,1 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutakripto.com/giveaway atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Kripto Free Signal. Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis. Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya. Link Telegram ada di description. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 5 tips investasi kripto untuk pemula yang modalnya masih kecil. Kecil di sini maksudnya adalah posisi di mana nominal investasi yang bisa kalian alokasikan untuk membeli kripto itu masih di kisaran ratusan ribu rupiah. Misal 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, atau mungkin lebih, yang pasti itu di bawah 1 juta rupiah. Jadi video ini cocok banget untuk kalian yang sekarang sedang kerja, tapi gajinya masih kecil dan ingin memulai masuk ke investasi cryptocurrency. Oke, biar nggak terlalu lama, kita langsung aja masuk ke tipsnya. Tips yang pertama adalah kalian itu harus paham betul apa itu cryptocurrency. Seperti kripto itu apa, cara kerjanya gimana, dan fungsinya itu untuk apa. Karena jujur banyak banget di luar sana orang yang masuk kripto itu tanpa dasar keilmuan. Asal masuk aja karena FOMO atau karena ikut-ikutan doang. Nah, di sini saya coba jelasin dikit ya. Jadi, kripto itu adalah suatu aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi. Pahami poin pentingnya. Kripto itu aset digital, artinya bukan dalam bentuk fisik. Lalu, kripto itu bekerja sebagai media pertukaran, artinya bisa ditukarkan dengan sesuatu. Dan kemudian kripto itu menggunakan teknologi kriptografi. Nah, kriptografi ini adalah suatu cara atau teknik untuk melindungi informasi menggunakan kode-kode komputer. Ini contoh kode-kode kriptografi klasik ya. Di sini kalian bisa melihat A itu 0, B itu 1, C itu 2, dan seterusnya. Nah, ini tuh merupakan sebuah susunan kode-kode yang bisa diterjemahkan menggunakan teknik yang namanya teknik kriptografi. Contoh di sini adalah kalian bisa melihat angka 20, 13, 18, 24, dan juga 25. Di mana ini merupakan kode dari kata pintu yang dienkripsi atau dikunci menggunakan angka 5. Jadi secara sederhana, kripto itu menggunakan teknologi kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi di dalamnya karena terlindungi oleh kode yang itu sulit untuk dipecahkan. Paham ya? Nah, kripto itu sendiri jumlahnya ada banyak ya. Jumlahnya ada puluhan ribu di seluruh dunia. Dan setiap kripto itu umumnya memiliki fungsi yang berbeda. Misal ada kripto namanya Bitcoin, di mana fungsi dari Bitcoin ini sebagai aset penyimpan nilai layaknya emas. Atau bisa juga sebagai pembayaran sah dari suatu negara, contohnya di negara yang bernama El Salvador. Kemudian ada yang namanya Ethereum, di mana fungsi dari Ethereum ini adalah sebagai mata uang di platform-platform desentral seperti di Uniswap. Kemudian ada juga yang namanya USDT, di mana USDT ini merupakan kripto jenis stablecoin. Artinya, kripto ini di-backup oleh mata uang fiat. Contohnya USDT yang itu pegged dengan $1. Jadi, setiap kripto itu punya project dan fungsinya masing-masing. Kalian harus paham betul tentang fungsi dari kripto yang ingin kalian investasikan. Tips yang kedua adalah kalian harus memahami prinsip dalam berinvestasi, terutama di cryptocurrency. Yaitu kalian harus paham bahwa dunia investasi itu sangatlah beresiko. Dan cryptocurrency itu masuk di dalam kategori instrumen investasi yang high risk, alias resikonya itu tinggi. Kenapa? Karena pergerakannya sangat cepat, sangat fluktuatif. Kalau naik bisa naik banget, kalau turun itu bisa turun banget. Jadi jangan kaget ya ketika kalian masuk ke investasi kripto, paginya itu ada floating profit
30% misal ya, ternyata malamnya kalian minus 20%, itu sudah wajar di industri cryptocurrency. Sangat fluktuatif. Bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun. Di dalam investasi, kalian juga harus paham ya bahwa uang yang kalian gunakan itu haruslah uang dingin. Uang dingin adalah uang yang nggak kalian gunakan alias duit nganggur. Jangan duit untuk bayar kontrakan, duit untuk bayar kuliah, kalian gunain untuk beli kripto. Itu salah besar karena itu termasuk kategori uang panas. So, selalu gunakan uang dingin ya, alias duit nganggur untuk investasi, terlebih lagi jika kalian masuk ke investasi cryptocurrency. Agar jika value kripto yang kalian investasikan itu turun, kalian nggak terlalu ambil pusing. Karena biasanya sih yang invest kripto pakai duit dapur, itu yang kalau minus dikit aja pada pusing bro, pengen cut loss. Tips yang ketiga adalah kalian wajib memilih crypto exchange terbaik. Crypto exchange itu merupakan bursa atau tempat kalian bisa melakukan aktivitas jual beli cryptocurrency. Ibaratnya gini, kalian kalau mau nyimpen uang, itu ya kalian harus benar-benar selektif dalam memilih bank mana tempat kalian ingin menyimpan uang tersebut. Paham ya? Karena jujur banyak banget loh di luaran sana crypto exchange yang dikit-dikit itu error, dikit-dikit maintenance, fee-nya gede, tampilan ribet, bangkrut, dan lain-lain. Kalau saya pribadi, untuk crypto exchange lokal atau crypto exchange Indonesia yang menurut saya paling bagus adalah Toko Crypto. Dan ini merupakan satu-satunya exchanger lokal yang saya gunakan sampai saat ini. Bagi kalian yang belum punya akun di Toko Crypto, nanti kalian bisa daftar lewat link yang ada di description ya. Sedangkan untuk exchanger luar itu pilihannya ada banyak banget. Kalian bisa gunakan MEXC, Bybit, Bitget, Binance, KuCoin, dan lain-lain. Terserah kalian. Yang penting pilihlah crypto exchange yang itu trusted atau terpercaya. Tips yang keempat adalah lakukan diversifikasi kripto. Maknanya adalah kalian itu invest di beberapa cryptocurrency. Jangan hanya satu. Karena kita kan nggak tahu nih mana kripto yang bisa menghasilkan profit untuk kita. Jadi kita harus invest di beberapa cryptocurrency. Tipe diversifikasi kripto pun ada macam-macam ya. Misal kalau kalian tipe orang yang investor kripto main safe atau main aman, kalian bisa invest di Bitcoin dan juga Ethereum. Kalau kalian ingin sedikit beresiko, kalian juga bisa invest di Bitcoin, Ethereum, atau top CMC lainnya. Contohnya ada Solana, Avalanche, Cardano, XRP, BNB, dan lain-lain. Dan jika kalian ingin yang lebih beresiko lagi, kalian bisa invest di kripto yang market cap-nya masih tergolong kecil ya. Contohnya kripto-kripto di luar top 100 CMC. Makin kecil market cap-nya, maka makin besar keuntungan yang bisa kalian dapetin jika harganya itu naik. Tapi itu juga setara dengan resikonya yang juga makin gede. Untuk porsi sendiri terserah kalian ya. Sesuaikan dengan budget yang kalian miliki. Contoh, kalian invest portofolionya adalah 30% di Bitcoin, 30% di Ethereum, kemudian misal 20% di BNB dan selebihnya itu kripto lainnya. Jadi terserah kalian aja. Yang penting saran saya jika kalian invest di kripto, itu pastikan Bitcoin dan Ethereum itu memiliki porsi terbesar di portofolio aset kripto kalian. Jangan token micin, oke? Dan tips yang terakhir adalah kalian bisa menggunakan teknik yang disebut sebagai teknik DCA atau Dollar Cost Averaging. Jadi sebenarnya ada banyak banget ya teknik yang bisa kalian gunakan untuk investasi cryptocurrency. Ada yang namanya teknik DCA, Averaging Down, By the Dip, Lump Sum, dan lain-lain. Tapi untuk pemula, saran saya kalian bisa menggunakan teknik Dollar Cost Averaging. Karena aturannya termasuk simple ya. Kalian harus membeli kripto di waktu yang telah kalian tentukan. Misal, setiap hari Senin saya mau beli kripto 200.000. Atau setiap tanggal 20 saya mau beli kripto sebesar 500.000. Terserah kalian time frame-nya seperti apa. Entah beli kripto tiap minggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau gimana. Yang penting, kunci dalam menerapkan teknik DCA adalah penentuan waktu tanpa memperdulikan harganya. Dan kalian harus invest secara konsisten. Misal ya, di sini ada tabel DCA yang dilakukan setiap minggu. Kalian bisa melihat tabelnya minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan lain-lain. Asumsikan aja ini adalah setiap hari Minggu si investor itu melakukan pembelian cryptocurrency Bitcoin.
Nah, contohnya di sini adalah dia itu invest 1 juta setiap minggunya. Tapi kalau kalian mau lebih kecil ya nggak masalah sih, ini kan cuma contoh doang ya. Misal kalian mampunya 100.000 dalam 1 minggu, nggak masalah. Nah, di dalam tabel ini kalian bisa melihat ya perbedaan harga kripto dari setiap minggunya. Misal di sini minggu pertama harganya 500.000. Minggu kedua ternyata kriptonya naik nih 510.000. Minggu ketiga turun 470.000, minggu keempat turun lagi 460.000 dan seterusnya. Nah, jika menggunakan teknik dollar cost averaging, harga ini nggak akan diperdulikan. Entah market kripto itu sedang mengalami kenaikan atau penurunan, itu nggak jadi masalah. Karena kunci utama ketika kita menggunakan teknik dollar cost averaging adalah penentuan waktu untuk melakukan investasi. Seperti contoh saya ulangi lagi di sini, si investor itu melakukan invest seminggu sekali. Kita asumsikan dia invest setiap hari Minggu. Jadi, entah ketika harga Bitcoin itu naik atau turun, setiap hari Minggu dia akan invest sebesar 1 juta rupiah. Dan ini merupakan nominal Bitcoin yang dia dapatkan. Paham ya? Nah, profit yang kalian dapetin ke depannya itu adalah hasil rata-rata dari keseluruhan dollar cost averaging yang telah kalian lakukan sebelumnya. Oke? So, itu aja sih 5 tips investasi kripto untuk pemula bagi kalian yang modalnya masih kecil. Tapi secara keseluruhan, tips ini juga bisa kalian gunakan untuk kalian yang modalnya tergolong besar ya. Misal kalian invest sebulan sekali, tapi sekali invest itu 100 juta. Misal. Oke, semoga bermanfaat dan jika kalian merasa bahwa video ini sangat membantu, silahkan share ke teman-teman kalian ya. Mungkin teman-teman kalian itu masih pemula dan tertarik untuk invest di cryptocurrency, tapi mereka masih bingung. Silahkan share video ini ke teman kalian. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.